Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada materi kita, pertemuan kali ini membahas tentang persamaan garis lurus yang punya LKS-nya. Buka halaman 36. Sudah dibuka LKS-nya. Bentuk umumnya persamaan garis lurus Y sama dengan MX ditambah C. X dan Y itu variabel, C itu konstanta, dan M adalah koefisien arah atau kemiringan atau gradien. Lihat pada contohnya, gambarlah grafik persamaan garis lurus Y sama dengan 3X dikurang 6. Langkah yang pertama, kita mencari titik potong garis dengan sumbu X. Karena dengan sumbu X, maka kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan ke sini, Y-nya sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan 3X dikurang 6. Min 6-nya pindah ruas menjadi 3X sama dengan 6. X-nya sama dengan 2. Jadi titik potongnya X-nya 2, Y-nya 0. Kemudian yang kedua, mencari titik potong garis dengan sumbu X. Kalian lihat di buku LKS-nya. Maka yang yang 0-nya adalah kita mencari di sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Jadi kita ganti di sininya. Di sininya 0. Jadi Y sama dengan 3 dikali 0 dikurang 6. Didapat hasilnya Y sama dengan 3 dikali 00 dikurang 6. Jadi Y-nya negatif 6. Jadi titik potongnya X-nya 0, Y-nya negatif 6. Jadi 0, min 6. Yang ketiga, menggambar grafiknya, angka terakhirnya. Didapat koordinat yang pertama tadi 2,0, X-nya 2, Y-nya 0. Kemudian yang kedua koordinatnya 0, min 6, X-nya 0, Y-nya min 6, letaknya di bawah. Lihat pada gambar di LKS-nya. Setelah dapat dua titik itu, kita hubungkan titiknya. Dapat grafiknya. Kesamaan garis lurusnya. Kemudian buka lagi halaman 37 LKS-nya. Menentukan gradien persamaan garis lurus atau kemiringan. Yang pertama, gradien garis yang melalui dua titik. Jadi ada titik A dan titik B. Titik A itu kita misalkan X1, Y1, titik B-nya X2, Y2. Mencari gradiennya, M sama dengan komponen Y dibagi komponen X. M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Kalau kita misalkan A-nya X2, maka Y2. Jadi yang B-nya adalah X1, Y1. Kalau A-nya X1, maka Y1. Kemudian B-nya X2, Y2. Contohnya, tentukan gradien garis, lihat bukunya, yang melalui titik P 2, min 5 dan titik Q min 9,3. Kita mau yang mana? Yang X1, Y1-nya mau yang P atau mau yang Q. Hasilnya sama aja. Yang penting tidak salah menentukannya. Misalkan P-nya X1, maka X1, Y1. Kalau Q-nya Y1, maka X1, Y1. Kita misalkan titik P 2,5 adalah X1 dan Y1. X1-nya 2, Y1-nya min 5. Titik Q, X2-nya X2 dan Y2. Jadi X2-nya min 9, Y2-nya 3.
Kita masukkan ke rumus tadi, M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. M sama dengan Y2 tadi berapa? Lihat di bukunya. 3 dikurang Y1-nya min 5. Kemudian X2-nya negatif 9 dikurang X1-nya 2. Negatif ketemu negatif positif, 3 ditambah 5 hasilnya 8. Negatif, negatif lagi hasilnya tetap negatif, kita jumlahkan bilangannya. 9 tambah 2, 11. Jadi negatif 11. Jadi M-nya negatif positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Jadi negatif 8/11. Kemudian yang kedua, gradien garis yang melalui pangkal koordinat. Lihat bukunya lagi. Yang bagian B halaman 37. Rumusnya sama juga, Y2 dikurangi 1 per X2 kurang X1. Karena ini melalui pangkal koordinat, maka Y1-nya 0, X1-nya juga 0. Jadi gradiennya sama dengan Y per X. Kemudian yang ketiga, gradien garis dengan bentuk persamaan Y sama dengan MX plus C. Maka gradiennya adalah M. Atau nilai koefisien dari variabel X. Misalkan ada Y sama dengan 4X tambah 5. Jadi gradiennya adalah yang di depan X-nya angka 4. Jadi gradiennya 4. Kemudian ada lagi misalkan contoh, Y sama dengan 7X dikurang 2. Maka gradiennya adalah, lihat koefisien yang di depan X adalah 7. Kemudian yang terakhir, gradien garis dalam bentuk persamaan AX tambah BY sama dengan C. Maka gradiennya M sama dengan negatif A kecil dibagi B. Kenapa jadi negatif A? Ini kita ubah menjadi persamaan umum ini. Y sama dengan MX plus C. Kalau kita ubah ini menjadi BY sama dengan ini pindah ruas menjadi min AX tambah C. Ini masih ada B, supaya hilang kita bagikan yang ke sini jadi min A per BX ditambah C dibagi B. Jadi gradiennya yaitu M-nya min A per B. Nah, misalkan contohnya 2X ditambah 4Y sama dengan 8. Ini kita ubah dulu bentuknya. Jadi sini 4Y sama dengan, ini 2X-nya pindah ruas menjadi negatif 2X ditambah 8. Kemudian 4Y-nya kita hilangkan 4-nya, kita bagi 4 semuanya. Jadi sini min 2X dibagi 4 ditambah 8 juga kita bagi 4. Terus supaya ada kalian yang nggak bingung, apa tambah aja sini 4Y juga, tapi sini ada bagi 4. Ganti dulu warnanya. Jadi hasilnya
Y dibagi 4, sisa Y, sama dengan min 2 dibagi 4, negatif setengah X, ditambah 8 dibagi 4 adalah 2. Ini merupakan rumus umumnya. Ingat yang paling ketiga, Y sama dengan M X ditambah C. Jadi M-nya sama dengan ini, min 1/2. Sampai sini aja dulu materi kita untuk hari ini. Bapak sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.